Teman-teman semuanya, ketika Anda menjadi seorang mualaf, memilih untuk mualaf atau meninggalkan iman Kristen, itu hak Anda. Tidak ada yang dapat mengintervensi keputusan tersebut. Tetapi ketika Anda memilih untuk mengkritisi atau membicarakan iman lamamu, mengkritiki iman Kristen, maka kami sebagai orang-orang Kristen akan mengintervensi itu atau mengambil sikap untuk menjelaskan, menjawab tuduhan ataupun ocehan-ocehan yang tidak berguna tersebut. Oleh karena itu teman-teman, saya mengajak kita semua untuk mengikuti sebuah diskusi di mana seorang mengaku dia adalah seorang mualaf, meninggalkan iman Kristen, yaitu agama Katolik, dan memeluk agama Islam, dan sekarang dia menjadi seorang polemik Muslim. Dia bersuara dengan nada seperti memojokkan iman Kristen dan mengklaim bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dia akan ajukan itu akan menggoncangkan iman Kristen. Saya pikir ini sesuatu yang sangat lucu. Mari kita saksikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Oke, buka kameranya Gregorius. Udah pakai nama Santo Gregorius kau. Buka kameranya. Siap. Buka. Mukalap ya? Kok mukalaf? Mualaf ya? Iya, betul. Oke, mualaf dari gereja apa? Saya di gereja, lupa saya namanya, udah lama. Lupa gereja, kau malu-maluin orang timur, kau gak mungkin lupa gereja. Hah? Sudah berapa lama kau jadi mualaf? Enggak, jangan. Sudah berapa lama jadi mualaf? Sudah berapa lama jadi mualaf? Saya udah 13 tahun, udah tinggalin kampung 13 tahun. 13 tahun tinggalin kampung demi diiming-imingi ya sama Islam ya. Karena di NTT sana Islamisasi itu sangat kuat. Ya, nggak usah banyak bicara. Saya tahu teman-teman di timur sana itu memang banyak di Islamisasi. Otak kamu aja yang pikiran seperti Oh, itu. bukan otak saya, memang faktanya seperti itu. Silahkan tanya sama teman-teman yang di timur. Kan tidak semua orang seperti itu kan? Tidak semua orang, tapi semua orang yang seperti itu adalah Islam. Sudah, jangan banyak cakap. Kau di Islam, kau sekarang akidahmu apa? Akidah wal manhaj kamu apa? Islam, saya Islam. Akidah wal manhaj. Salah. 13 tahun. 13 tahun jadi Islam. Akidatus salaf tahu. Oh, Aqdatus Salaf. Berarti kamu pengikutnya Ibnu Taimiyah. Saya pengikutnya Nabi Muhammad, bukan Ibnu. Saya nggak peduli kamu mengikuti Muhammad kah, mau ngikutin Siti Khadijah kah. Saya tanya ulama yang kamu ikuti sekarang, yang versi kontemporer, yang kamu ikuti Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Jujur. Saya Nabi Muhammad. Oh, kamu Nabi. Oh, halo Nabi Muhammad. Hati-hati kalau ngomong sedikit memang jadi salah ngomong. Dengerin Fahik. Lihat tatap mata saya kalau lagi diskusi, fokus gampang, kenapa? Iya, saya tanya, ulama yang kamu ikuti Ibnu Taimiyah atau Asy'ari? Saya ikuti Nabi Muhammad, selesai. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Ulama mana yang kamu ikuti? Betul. Ulama mana? Kami orang yang tidak bukan berbohong, kami itu orang yang Kenapa kamu takut untuk dibahas ulama? Kita nggak taklid buta sama ulama. Kenapa kamu nggak? Kenapa kamu menghindari taklid ulama? Ulama kamu siapa? Ulama kamu siapa? Jujur sama saya. Yang kamu ikuti ulama mana? Mana salaf terus? Manhaj salaf itu Taimiyah. Halo, Allah berjisim ya. Allah berjisim ya. Di mana Allah sekarang? Anda kalau mengatakan jisim berarti antum itu dulunya Mu'tazilah. Oh, bukan saya Mu'tazilah. Saya bisa buktikan dalam kitab Al-Maqalat fi Kasyaf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Cuma bisa ketawa. Sekarang saya tanya, menurut Ibnu Taimiyah, menurut Aqidatus Salaf, Allah ada di mana? Di Arsy. Di Arsy, dalilnya di mana? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Cuma stawa alal arsy tawa. Ya itulah itu doang ya. Ya itu aja dalilnya kan. Allah bersemayam di atas arasy. Arasy itu ada di mana? Arasy ada di mana? Arasy ada di mana? Langit. Langit keberapa? Sidratul Muntaha, langit ke-7.
Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Allah berada di aras. Allah bersemayam di aras. Allah itu sesuai dengan Asyura ayat 11 gak? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Betul, betul. Sekarang saya tanya, aras itu Oke. tempat atau bukan? Kenapa? Aras itu tempat atau bukan? Makhluk. Ya, aras makhluk. Allah berada di atas makhluk. Berarti Allah sejajar dengan makhluk. Allah butuh aras nggak, saya tanya? Di sini Anda nggak paham. Saya Di sini tanya, Anda nggak paham. Allah Di sini pernah nggak? pendek di sini. Pernah nggak? Saya tanya. Oke, Bang Eka, coba pahami. Berdasarkan dalil Allah salaf, berada di atas berdasarkan aras. dalil Sejajar nggak? salaf, kamu diam. Sejajar nggak? Kenapa? Sejajar nggak? Sejajar. Tadi Kenapa? bilang sejajar kan? Allah sejajar nggak? Sejajar. Di atas kok sejajar? Di atas sejajar. Sekarang saya tanya, Wah, makanya dengerin. Udah nggak usah panik, makanya dengerin saya tanya. Oke, Ketika lanjut. Allah, ketika Ar-Rahman, Allahmu itu ya bersemayam di atas aras, saya tanya, pernah nggak Allah bisa tanpa ada aras? Bisa. Allah punya kuasa. Oke, di mana dalilnya? Kaifa yasha wa matasha. Oh, di mana itu? Di mana itu? Apa? Di mana itu? Banyak ayat antum tinggal cari. Banyak ayat, nggak mau Islam, nggak mau Islam. Sebutkan surahnya, ayat berapa yang nonton 3.800 orang. Kita bukan Oke. Cari ayatnya di mana? Saya nggak mau tahu. Itu tentang apa? Asbabun nuzulnya tentang apa? Kamu bacakan. Kamu yang punya beban pembuktian. Silakan. Mau alaf 13 tahun. Saya pengen tahu kamu. Iya. Santai. Tunggu sebentar ya. Jangan kabur ya. Enggak. Buruan. Nggak pakai lama. Siapa kamu? Kamu Nabi Muhammad. Ya. Buruan. Oh, nyari dulu di Google buatan Yahudi Zionis. Ya nggak apa-apa. 13 tahun jadi alaf ya. Benar Google. Iya. Sadaqallahul azim. Dengan apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Tahu artinya nggak? Apa hubungannya? Oke. Udah cari sabar ya. aja, dengerin Fahik ya. Kita semua bisa melihat raut muka kamu. Kamu lagi mencari, kamu lagi pura-pura mengulur waktu. Kita sudah tahu. Saya sudah pernah jadi Islam, jadi saya tahu gerak-gerik kamu. Udah nggak bisa bohong. Cari aja fokus. Kamu berdoa sama Tuhanmu. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati ini padamu. Gitu. Cari, jangan ketawa-tawa, buruan cari. Itu banyak ayatnya. Di mana dalilnya? 13 tahun lo mualaf. Kalian tuh pengen cari sendiri banyak ayat di situ. Lihat. Oh, kita disuruh cari sendiri. Siapa mau tongkol-tongkolan nih? Berarti kamu menistakan perkataan Syekh Shalih bin Utsaimin ya? Tahu Syekh Shalih bin Utsaimin siapa? Apa? Bengong ya? Saya bisa tahu. Syekh Shalih bin Utsaimin pernah berkata, istadillah qabla an ta'takid. Tahu nggak artinya apa? Maka dengerin dulu. Kamu itu mau diskusi apa mau congor? Diskusi sama congor bedanya apa? Diskusi menggunakan congor. Kecuali kalau kamu diskusi sama batu hajar aswad, kamu nggak bakalan bisa. Apa namanya? Ngerocos terus. Udah diam Ya, kalau nyerocos pengen itu jawab kalau diam. disertai dengan dalil, dengerin. Bedakan ketika saya nyerocos dengan kamu nyerocos. Kamu tadi nyebutin dalil nggak dari tadi? Ar-Rahman wal Arsis tahu kan dalil Itu kan? satu. Kemudian saya bantah. Oke, udah berapa kali Saya yang kamu bantah. tanya? Udah berapa kali yang kamu tanya coba? Saya nggak nanya. Saya kan? hanya bertanya satu soalan mengenai Allah berada di mana. Dengerin saya. Kamu kan 13 tahun. Dengerin. Kamu mau ngomong ya udah, kamu ngomong, selesaikan. Terus apalagi selesai? Apalagi? Kamu ngomong dulu, apa yang mau kau sampaikan, Gregorius? Oke. Udah selesai kan? Udah selesai tanya udah. Nah, coba kau ngomong dulu apa? Oke. Coba sampaikan pada saya. Yesus selama umur Tuh kan? Dikasih kesempatan ngomong untuk menjelaskan dalilnya malah bertanya. Ini kan aneh. Saya nungguin Kan kamu katanya berbicara menjelaskan. Giliran saya menjelaskan apa maksud saya, kamu motong-motong saya terus. Memframing Ya udah, seolah-olah saya nyerocos. Gimana saya nggak mau ngomong. nyerocos, kamu nggak paham dengan cara diskusi, bro. Otak kamu di mana 13 tahun jadi Islam? Makanya saya bilang, ketika kamu menjadi orang Katolik, satu-satunya cara ritual ibadah yang dilakukan hanyalah berdiri dan berlutut. Tidak membentur-benturkan kepala ke tanah. Yang ada 13 tahun error seperti kamu. Saya tanya dalilnya di mana? Allah bisa meninggalkan aras di mana? Simple. Oke, perhatikan ya. Tadi kamu bilang saya error kan? Nanti saya jawab pertanyaan kamu. Kamu jawab dulu pertanyaan Joseph. Habis Siap. itu Gampang, pertanyaan gampang, kamu di gampang. mana usia 12 tahun Yesus akan saya jawab. Gampang itu. Oke. Silakan.
Tadi Bang Joseph bilang gini, kamu error. Oke. Error pertama errornya Bang Joseph mengatakan bahwasanya Allah dengan ars itu sejajar. Sejajar dengan makhluknya. Padahal Allah itu di atas ars. Oke, itu error pertama. Kemudian pertanyaannya tadi dia mengatakan kasih bawa Al-Quran ke hadis apa kasih. Nggak usah gemetar, kau fokus saja menjelaskan walaupun nggak jelas kamu ngomong kemana. Dan ini bukan Al-Quran ya, nggak usah GR, ini kitab ulamamu. Ya, kau langsung jawab, aku bantai kau dengan ulamamu sendiri. Kita akan mendengarkan bagaimana kamu menjelaskan. Silakan. Apalagi pertanyaannya? Kau jawab. Dia belum ada pertanyaan. Pertanyaannya kan belum ada pertanyaan. Dari tadi saya kau nggak ngerti kan? Kamu dengerin nggak? Woi Islam, Allahu Akbar. Dipanggil loh, suruh sholat. Dengerin saya. Pertanyaan saya simpel. Ketika kamu menjelaskan Allahmu bisa meninggalkan arasy, itu dalilnya di mana? Istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu berbicara, jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Itu kata Syekh Shalih bin Utsaimin, pengikut Ibnu Taimiyah yang disesatkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang jelaskan dalilnya di mana Allah bisa meninggalkan aras, bisa tanpa aras. Jangan cengengesan, jangan cengar-cengir, jawab. Oke. Coba kamu buka Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, ayat sapi betina. 284. Al-Baqarah ayat berapa? 284. Ayat berapa? 284. 284. Iya, 264 atau 284 kamu yang ngomong. 8 kalau orang 284. 284, ya. Terus tentang apa itu? Kau jangan bawa orang timur bilang 8. Tidak ada orang dialek. Orang kalau dalam akademis 8 bukan 8. Kau sembarang kali. Siap. Al-Baqarah fokus jangan cengengesan. Al-Baqarah 284. Ini kita lagi ngomongin Allahmu loh. Allahmu itu bahan tertawaan ya? Oh iya, pantas. Al-Baqarah 284, lillahi fis samawati wal ard. Itu tentang apa? Hah? Kau pikir saya bodoh ya? Saya nggak hafal Al-Baqarah 284 ya? Itu tentang apa? Itu tidak menjelaskan Allahmu bisa meninggalkan arasy. Hah? Lillahi fis samawati wal fil ard. Miliknya lah langit dan bumi. Pertanyaan saya tentang kepemilikan. Oke, terus. Kepemilikan, tentang kepemilikan. Saya nggak nanya ini milik siapa. Aduh, nggak nyambung nih Islam nih. Dibaca kelanjutannya, makanya. Dibacakan kelanjutannya tentang apa? Coba, saya pengen tahu tentang apa. Saya sudah hafal ayatnya. Saya sudah tahu hafal. Iya, pantas saya murtad karena nggak bisa dibohongin kayak kamu. Ya. Saya sudah baca lanjutannya. Bagus. Dia Paul. Lillahi fis samawati. Apa sih kau dari tadi nggak jelas? Kamu itu yang sebelah itu nggak jelas dia ngomong apa tuh. Serius Gregorius, saya pikir kau keras naik ini kok ada ilmu Gregorius. Tahu-taunya memang serius kau. Enggak, serius bentar Bang Eka, sorry. Saya pengen serius sama dia. Kamu kan bawa Al-Baqarah 284 wa intubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Itu tentang apa? Apa? Wa intubdu fi ma anfusikum yang setelah lillahi ma fis samawati yang di dalam Al-Baqarah 284 itu menjawab gak kira-kira pertanyaan saya? Setelah 84. Itu tentang penyebab itu. Setelah 284, kita lagi bahas 284. Gue bantu nih, gue semprot nih. 284 difokusin dulu kok setelah 284. 284 ini menjawab gak lillahi ma fis samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum dan seterusnya. Di bagian mana yang menjawab persoalan Allah bisa meninggalkan arasy? Ke bawah lagi tentang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kan ada di situ. Ke bawah lagi di mana? Baca terus. Fayaghfiru ma yasha dan seterusnya itu. Ya makanya baca, dia baca malah
setengah-setengah. Ya, saya bingung. Ketika kamu nyuruh saya baca, tidak ada. Bang RK kan tadi sudah buka itu. Bang RK ada di situ dibacakan. Saya hanya mengandalkan hafalan kalau saya salah. Di situ ada nggak tertulis Allah dapat meninggalkan arasnya? Nggak ada. Nggak ada. Baca di situ. Di bagian mana? Memang nggak ada. Tapi kalau di situ kan saya bilang. Nah, di dalam Al-Quran nggak ada. Dengar. Kamu ngomong apa tadi, diulang? Di dalam Al-Quran nggak ada. Terus kamu kenapa dari tadi ngotot? Ini Islam. Kan saya bilang 13 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saya nggak nanya mau Allahmu berkuasa mau tidak. Pertanyaan saya simpel, Allahmu bisa meninggalkan arasnya atau tidak? Karena kenapa? Dia berkuasa kapan saja dia bisa meninggalkan. Paham? Oh, dengerin saya. Fahik, kamu sendiri yang ngomong. Kalau tidak ada di Al-Quran, terus ini dalilnya kamu dalil sendiri, pribadi sendiri. Iya, asumsi pribadi. Iya, bagus murtad. Kalau Sekarang namanya berkuasa, itu terserah dia. Oke, saya tanya sama kamu. Semenjak kapan Allah yang berkuasa itu dapat meninggalkan arasnya di mana? Sejak di waktu subuh. Sejak di waktu subuh, Bud. Dari tadi saya nunggu ini. Sebenarnya saya tahu. Oke. Tabarakallah, Iya. Tabarakallah, Allah Tuhan kita Iya. turun di sepertiga Kok kasih malam. dalil Kenapa itu? dari tadi nggak bawa dalil itu? Woi, ini lagi ngomong Dalil sama itu mantan Islam. saya paham. Ini, iya, makanya Ya. lagi ngomong sama mantan Islam. Kenapa lari-lari ke Al-Quran? Tolong Bang RK. Ketawa-tawa. Iya, memang ciri orang yang otaknya kosong memang cengar-cengir dan ketawa-tawa. Dan saya bingung loh. Ini lagi ngomongin Saya masalah. ketawain kebodohan kamu, bukan ini kebodohan Saya kamu. kalau dibilang bodoh berarti saya lebih bodoh daripada kamu yang bodoh. Kenapa? Oh, ternyata saya lebih percaya Al-Quran daripada kamu. Paham? Aduh. Oh, iya. Paham nggak? Paham nggak? Ayo, Kamu coba. bilang kan saya bodoh. Iya, saya bodoh karena saya percaya Al-Quran, lebih percaya Al-Quran daripada omongan kamu. Makanya saya bodoh. Ketawa. Nggak marah. Coba. Oh iya, pantas. Good. Sekarang saya fokus lagi diskusi sama kamu. Di dalam hadis dikatakan Allah turun di sepertiga malam langit dunia. Dari tadi dong bro. Jangan ke Al-Quran. Al-Quran nggak pernah ada walaupun dalam surah Al-Hijr. Ya gampang. Oke, sekarang saya tanya. Turunnya Allah di sepertiga malam langit dunia. Itu turunnya yang turun ini siapa? Allah. Allah yang turun. Ya. Allah turun kemana? Langit dunia. Bagaimana cara Allah turun ke langit dunia? Nah, itu kembali kepada Allah. Allah punya kuasa. Nggak Kau bisa. tahu tidak? Yang namanya turun, yang Allah namanya turun tanpa- turun itu seperti apa? Saya tanya, ketika dikatakan Allah turun sepertiga malam langit ke dunia, kau tanya bagaimana Allah turun, sedangkan nabimu sudah menjelaskan dalam hadis Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Kau malah bingung. Turunnya Allah itu seperti apa? Kau nggak tahu. Kau nggak nanya dengan Enggak, dengerin. Kita jawab ya. Oke, pakai dalil ya. Keimanan kami, maka seperti Imam Malik mengatakan, Ar-Rahman wal arsy istawa, kemudian istiwa maklum. Perhatian dulu istiwa maklum. Kaifiyah nggak boleh ditanyakan. Kalau masalah kaifiyah nggak boleh ditanyakan. Itu hak Allah. Allah mau turun bagaimana caranya terserah Allah. Kembali kepada Allah. Bohong. Sejak kapan Imam Malik menjelaskan tentang perkara istiwa maklum di kitab mana? Cari. Tuh kan, ini orang Kau suruh ngebohong. orang cari. Suruh orang cari. Kamu lu mau udah diskusi bilang atau tadi. mau suruh orang cari sih teman? Goris. Itu perkataan Imam Malik. Sabar Goris. Kau ini jelas sedikit dulu Goris. Kau tidak jelas Goris. Bentar. Saya pikir Atas kau tahun. jadi mukalab kau pintar Goris. Aduh Goris. Bang Eka, Besarkan layar saya. Orang ini suruh diam. Saya tampar kamu pakai dari tadi kamu kan berbohong. Kau diam dulu Goris. Dari tadi kamu Diam kan dulu, berbohong Goris. ya. Oke. Dari tadi kamu berbohong ya. Kamu diem ya. Kamu kan pengikut, dengerin ya. Orang Islam 4.700 orang. Orang Kristen. Saya kasih disclaimer dulu. Dia kan tadi di awal mengaku sebagai Aqidatus Salaf. Pengikutnya itu Taimiyah. Saya ini mantan Islam. Saya sudah banyak membaca website Islam dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kenapa kamu takut selalu memotong pembicaraan saya? Hah? Panik, mau dibongkar, diam, ya. Kamu malu-maluin orang timur, kamu makanya jangan kena islamisasi, kamu kena bohong kamu, ya. Dengerin saya. Dia ini bohong dari tadi. Ketika dia tadi mengutip istiwa maklum, tahu nggak istiwa maklum itu penjelasan dari mana? Itu penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, saya tampilin datanya. Kena kamu. Mana ada orang salaf menjelaskan seperti itu?
Ya, panik lo. Mana? Bentar. Kamu ini berbohong mulu. Nah, ini yang saya suka dari orang-orang seperti mukalab odong-odong. Teman-teman, boleh dicek Al-Manhaj ini situsnya situsnya Salafi. Ya, situsnya orang-orang salaf Al-Manhaj. Ya, nanti kalau nggak percaya, nanti di Al-Manhaj ini akan membahas kebatilan Nur Muhammad yang diikuti oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini lihat, tadi kan dia sempat mengatakan istiwa maklum ya. Gua udah hatam bro, ini mainan gua. Nih, gue cari datanya langsung ketemu nih, istiwa maklum. Nih. Kamu jangan kebanyakan bohong makanya, ya. Loh iya, nih baca. Ketika dikatakan bahwa kamu menjelaskan istiwa maklum ini pandangan siapa? Nih baca. Hah? Baca. Jadi ketika dia menjelaskan Allah itu tidak dapat digambarkan bagaimana cara turunnya, sedangkan seperti bagaimana ustadz-ustadz salaf ya, kenapa kamu tutup kamera, kamu malu? Ustadz-ustadz salaf seperti Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, ya, itu menjelaskan bagaimana turunnya Allah. Tapi, tunggu, dengerin. Tapi antara Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah ya, dan Ustadz lainnya itu berbeda pandangan bagaimana mengenai turunnya Allah. Benar nggak? Karena orang-orang salaf juga ada yang separuh salaf, ada yang sepenuhnya salaf. Separuh salaf itu seperti orang Ahlussunnah wal Jamaah yang menjawab Allah itu turunnya, yang menjawab Allah ketika dikatakan turun ke langit dunia itu hanyalah rahmatnya, bukan Allahnya, bukan zatnya. Sementara kamu menjelaskan turunnya Allah, kamu menjelaskan itu sebagai zatnya, betul nggak? Selesai. Betul nggak? Udah selesai, udah. Iya, saya sudah selesai. Kalau untuk masalah perbedaan seperti itu, jelas itu antara internal Islam, oke? Lu ya, terus kenapa lu pede? Lu jawabnya udah seolah-olah itu jawaban final. Sekarang saya tanya gini. Saya nggak mempermasalahkan Allah kamu bagaimana ketika itu perbedaan itu masih ada di dalam internal Islam. Pertanyaan saya, logikanya sederhana. Ini hanya satu entitas, satu zat Allah. Allah ini mewahyukan kepada Muhammad. Muhammad mengatakan ulama pewaris para nabi. Menjelaskan bahwa ulama-ulama adalah pewaris para nabi. Ulama-ulama yang dikatakan pewaris para nabi, termasuk Muhammad, kenapa bisa berbeda-beda pendapat tentang Allah ini yang satu ini? Yang katanya, la ilaha illallah. Oke. Di dalam kekristenan juga ada yang mengakui Gak usah lari kekristenan. Tunjukin videonya. Kamu kalau misalkan mau ngomongin masalah itu, kamu kan mantan Katolik. Harusnya tahu bagaimana magisterium gereja mengajarkan tentang dogma. Ya. Hah? Ya, bikin malu kamu kalau misalkan di dalam di antara kekristenan. Kamu tahu nggak, dengerin, jangan asal nyerocos, makanya jangan mau ditipu. Nggak asal ngerocos. Nggak asal nyerocos. Sekarang ya udah jelasin bagaimana Allah mudah. Saya sudah diam, silakan. Goris. Tadi kamu nunjukin dalil tapi nggak nunjukin dalil ya. Kata kamu itu bukan perkataan yang Malik, tapi kamu nggak tunjukin mana dalilnya yang tadi sebutkan, yang kamu bantah. Oke, kamu nggak bantah kan? Nggak ada tadi saya baca, kamu nggak tunjukin. Kalau kata kamu itu bukan perkataan yang Malik. Buta ya? Kamu bukan buta. Oh iya, kamu nggak denger ya? Kamu udah denger ya? Dengerin saya. Saya bukan bilang. Dengerin saya. Saya hanya minta pertanggungjawaban kamu. Di mana itu perkataan Imam Malik? Kalau memang itu perkataan Imam Malik, di kitab apa? Ngerti nggak? Dalam Islam semua perkataan para ulama itu kan dirangkum dalam kitab Al-Uluwah. Kitab Al-Uluwah. Sekarang saya tanya, dari mana kamu bisa menjelaskan itu dalam kitab Al-Uluwah? Aduh. Kamu tanya kitab, saya udah kasih tahu. Nggak salah. Goris, kau jangan putar-putar Kak Goris. Apalagi? Bukan kitab Al-Uluwah kok. Saya udah bilang bukan kitab Al-Uluwah. Sudahlah, kembalilah Goris. Mukhtasar Al-Ulu. Dengerin, jangan ketawa-tawa. Mukhtasar Al-Ulu. Sejak kapan Al-Uluwah? Ini lagi diskusi sama mantan muslim. Mukhtasar Al-Ulu, nggak ada Al-Uluwah. Al-Ulu li aliyil, nggak ada Al-Uluwah. Terus
Mukhtasar al-ulu lil Mukhtasar, al-ghaffar. bukan mukhtasar, mukhtasar. Terserah saya mau sebut mukhtasar, terserah saya. Kenapa kamu pronunciation orang dipermasalahkan? Accent namanya. Kamu salah Iya, kutip kitab itu bukan al-uluwah. Lebih huruf. parah kamu. Sekarang saya tanya Beda al-uluwah arti. itu. Oh, beda Beda arti. arti. Mukhtasar dengan mukhtasar bedanya apa? Mukhtasar. Mukhtasar itu beda. Mukhtasar dengan mukhtasar itu bedanya apa? Apalagi pakai sa, beda lagi. Mukhtasar dengan mukhtasar itu bedanya apa? Nah, kalau mukhtasar oke sama. Aduh, Sama. orang Tadi kan ini bro. mukhtasar katanya. Kuping kamu ini makanya udah salah, sok-sokan mengkoreksi orang. Aduh, Kamu udah kan berarti pakai mengakui nama, ya maksudnya kitabnya bego. salah. Udah dengerin itu di dalam kitab Ya, Al-Uluwah, lanjut, kitab lanjut. Al-Uluwah, ya kan? Lebih tahu saya ya. 13 tahun jadi Islam gak tahu apa-apa. Dengerin, kita bacakan pendapat Imam Al-Malik yang akan menampar kamu. Kamu kan bilang, Iya. jadi kamu nggak tahu cara turunnya Allah, betul? Itu hak Allah. Bagian pun caranya itu Allah yang tahu sendiri, kita nggak tahu. Oke. Nih. Baca di sini. Hah. Nih. Bah. Istiwanya Allah adalah maklum dan kaifiatnya tidak dapat dicapai nalar, tidak diketahui. Beriman kepadanya. Majhul. Apanya? Tahu guru majhul? Dengerin saya. Bisa Bukan fokus sama yang itu dulu. bukan guru maklum. Dengerin saya. Mau Ya. maklum, mau ghair majhul, mau majhul, dengerin saya dulu. Ini kita fokus dulu. Ya. Kamu jangan lari kemana-mana. Oke, siap, Sekarang siap. saya tanya. Imam Malik, dengerin. Imam Malik yang menjelaskan tentang istiwanya Allah ini diterima nggak oleh semua orang Islam? Apa namanya? Nggak diterima ketika munculnya ahli filsafat, ahli kalam. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kamu jawab yang jujur dengan menggunakan bahasa Islam dengan kosakata Islam. Gak usah ahli filsafat. Kamu langsung sebutkan saja Oke, golongan yang ya. kamu maksud. Imam Malik diterima nggak pendapatnya ini oleh semua Islam? Terima. Sampai pada Imam Ahmad terima. Sampai pada murid Imam Nggak Ahmad pun mau terima. jujur kan? Tidak diterima sampai kapan? Tidak diterima siapa yang tidak terima? Sampai munculnya Mu'tazilah. Sampai munculnya Mu'tazilah. Sekarang saya tanya, Ya. Mu'tazilah, ulama yang paling terkenal di kalangan Mu'tazilah itu siapa? Kalau saya lupa namanya, jujur. Tapi di akhir namanya itu namanya Jaham. Nggak usah Soalnya jauh-jauh. Dir- Nggak usah Dirjam jauh-jauh. Apa gitu lupa namanya. Nggak usah jauh-jauh. Imam Hasan Asy'ari. Enggak, itu Imam Hasan Al-Asy'ari itu lain lagi. Nanti dibawa lagi nanti. Abul Hasan Al-Asy'ari itu mantan Itu muridnya pengikut Sofwan bin Mu'tazilah. Jaham itu Dengar, iya itu muridnya Sofwan bin Jaham itu dia juga pengikutnya Mu'tazilah. Terus salah saya di Ya kan? mana kalau memang dia adalah salah satu ulama Mu'tazilah yang dulu terkenal sebelum Oke. dia bertobat katanya bermimpi Tadi bertemu Rasulullah. kata kamu siapa yang ini kan yang paling terkenal kan, maka saya bilang ketuanya Mu'tazilah tadi. Padahal yang paling terkenal itu yang membuat terobosan baru di kalangan orang Islam yang kemudian menolak Ibnu Lagi. Taimiyah dan pengikutnya yang ada di sini yang tadi kamu ini yang saya mau bacakan di sini. Ini kan kamu yang bilang kamu ini Al-Qur'an, coba kamu baca. Apa itu? Dah, nanya gue 13 tahun jadi Islam lu ngapain aja boy, bentur-benturin pala ke tanah. Ngapain? Goris. Disuruh apaan? Hah? Macet. Ini Itu baca, Al-Maqalat Sunnah itu. baca. Al-Maqalat apa? Sunnah. Al-Maqalat apa, baca yang benar. Al-Maqalat Sunnati. Muhammad, tolonglah umatmu, Al-Maqalatus Sunati. Siapa yang disunat? Hah? Itu sunnah itu. Al-Maqalatus Sunniyah fi kasyaf dolalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Al-Maqalat Sunnati. Oh, iya. Islam. Itu Gak ada Imam apa yang Malik berdiskusi sama lu kan? sekarang. Oke. Kenapa? Mu'alifnya siapa Kenapa? itu? Mu'alifnya siapa itu? Apaan? Siapa mu'alifnya?
Siapa mualifnya? Mualifnya siapa? Mualifnya siapa? Baca aja sendiri, kan bahasa Arab nggak mampu nih, bahasa Indonesia nih gue kasih nih. Kita ngomong bahasa Arab lah kalau gitu, biar kita bersaing siapa yang lebih kuat. Iya, kita membahas tentang kesesatan ulamamu dan kesesatan ajaranmu yang tidak pernah selesai itu ya. Iya, mengenai masalah istiwa tadi kan? Ya, betul nggak? Masalah istiwa nih. Nih, ini yang dari tadi kamu gunakan kan? Nih, kamu gunakan ini kan? Ini dengerin ini kan? Ar-Rahmanin alal arsy istawa nih. Iya, betul. Sekarang saya tanya, kau baca di sini ya. Baca di sini. Kita baca bareng-bareng ulamamu yang kamu ikuti ini, baca. Baca. Kau baca lah, ini nggak kelihatan terlalu kecil. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia juga. Berikut ini adalah tulisan Ibnu Taimiyah dalam pengakuan taubatnya yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Lalu kertas pernyataannya tersebut dibubuhi tanda tangan para ulama sebagai saksi untuk itu. Redaksi tulisan Ibnu Taimiyah ini lengkap dikutip dalam kitab Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mu'tadi sebagai berikut. Segala puji bagi Allah, keyakinan yang aku yakini adalah bahwa dalam Al-Quran terdapat makna-makna yang tetap dengan zat Allah. Sehingga Al-Quran adalah kalam Allah dan kalam zat Allah adalah sifat yang kodim. Dengerin ya. Terus. Kalam zat Allah adalah sifat yang kodim, tanpa permulaan, bukan makhluk, bukan dengan huruf, bukan makhluk nih. Ntar gue kejar di sini, lu siap-siap jawabannya ya. Bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Kalam zat Allah tidak bertempat menyatu dengan makhluk apapun. Nih. Tadi kan lu sempat bilang ya. Enggak, bentar dulu, gue garis bawah dulu nih poin-poinnya biar nanti lu bisa garis. Pakai stabilo biar lebih terang lagi, pakai stabilo. Ya nggak apa-apa, nggak perlu terang-terang nanti kayak nabimu. Tidak pada kertas, tidak pada tinta, dan atau lainnya. Kemudian yang aku yakini tentang firman Allah, bla bla bla, sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh seluruh orang-orang yang hadir di tempat ini, bahwa ayat itu bukan dalam makna zahirnya dan makna literalnya. Aku tidak mengetahui hakikat makna yang dimaksud ayat tersebut, dan tidak ada siapapun yang mengetahui hakikat makna ayat tersebut kecuali Allah. Pembohong. Ibnu Taimiyah bahkan sudah bertobat, tidak lagi menisbatkan Allah berada di arasy, bertempat di arasy, di langit ketujuh Sidratul Muntaha. Lo 13 tahun dari Islam. Berarti Anda Kenapa? Anda mengutip kitab yang salah, berarti Anda mengutip kitab yang salah itu. Oh, mengutip kitab yang salah. Dengerin ya, Islam. Enak ya jadi kalian ya. Bang RK, saya mau tanya, dengerin dengerin kamu itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang penipu. Kenapa saya bilang seperti ini? Iya, kamu ketawa memang. Kamu ketawa untuk menutupi kebodohan dan penipuanmu. Kebodohanmu itu dimunculkan Allah. Sekarang saya tanya, saya punya data dari tadi. Saya tampilkan data. Karena saya itu kitab, itu kau baca kitab yang salah. Sekarang saya tanya sama kamu, ketika ini dikatakan kitab yang salah, tunjukkan kitab yang benar. Sekarang saya tanya, ketika ini ditanyakan diperkatakan sebagai kitab yang salah, kamu baca di sini. Ini maklumat para ulama. Ulama siapa? Baca nama ulamanya. Saya mau kamu yang baca sendiri ketika kamu bilang ini kitab yang salah. Yang nunjukin bukti, bukan yang baca kenyuruh orang. Oh, berarti ini orang nantangin ya. Oke, kita baca di sini. Ya silahkan kamu ketawa. Terjemahan juga kau ternyata. Loh, saya suruh kamu baca Arab, kamu nggak mau. Kamu nggak becus. Biar saya buka terjemahan, kamu malah ngetawain saya. Hah? Kamu panik ya dari tadi ya? Berusaha untuk ketawa, nggak ada yang lucu. Nggak ada panik kok, nggak ada panik. Saya nggak Oke, sekarang kalau nggak ada yang panik, sekarang saya minta data kamu mana? Kamu baca. Data lu mana? Data lu mana? Gue capek banget dari tadi megangin buku. Data lu mana? 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 Lu bilang gua kitab gua salah, data gua mana? Data. Saya kayaknya dia tidak ada data, Bro Joseph. Rekomendasi Mufti Negara Tunisia. Kemudian di sini adalah Perguruan Islam Ziyadah. Nih. Ya. Kemudian ini ada dari rekomendasi Al-Ustadz Al-Habib Syekh Ibn Ahmad Al-Musawwa. Nih. Rekomendasi Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Muhammad murid dari Al-Muhaddits Al-Musnid Syekh Muhammad Ibn Isa Al-Fadani. Bang Joseph, itu cocoknya itu kau baca untuk orang-orang yang pengikut Al-Asy'ari. Kau baca untuk saya emang nggak bakal cocok, nggak bakal nyambung. Susah, udah. Dengerin saya, udah diam ya. Sekarang saya tanya sama kamu yang ketawa-tawa ini, mana data kamu?
kan saya bilang, kamu tinggal nanti pas tidur. Mana data Baca kamu? kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang akidah al-wasatiyah. Udah selesai kamu baca itu. Mana data kamu? Kamu mau Itu banyak. Gak ada data itu Bro Joseph. Udahlah, apa yang kamu tanya mau udah. data mana lagi? Gak ada Oke, tanya, gak ada Bro. data dia itu. Gak ada Kamu data Kamu itu. nggak Gak punya ada data data itu. kan? Tadi Saya perkataan bisa Imam Malik tampilkan semua aja, buku dia ini, nggak tapi selesai percuma. jawabnya. Kamu nggak bakalan Perkataan bisa. Imam Malik dia nggak Karena kamu cuma selesai jawabnya. tunjuk-tunjuk, bilang Udah selesai. salah, bilang Kak, salah. coba, Dengerin saya, jawab, Jenggot. coba. Dengerin Yesus saya. kemana? Dengerin saya. Umur Dengerin segitu. saya. Udah Dengerin saya. selesai, Bang Erkan coba. Iya, udah selesai. Kenapa panik Oke. ya? Imam Malik Jawab dia Udah langsung. gak ada data kau. Jawab langsung. Di mana? dia kasih Jawab langsung tunjuk di mana? perkataan Imam Malik tapi Enggak, tinggal kau selesai, jawab. Bang. Kau ada data atau tidak, Goris? Ada Jawab. al-aqidah wasatiyah tuh. Baca coba. Mana datanya? Buka Kita nggak al-aqidah mau lihat wasatiyah. data kamu, lihat data kamu, mana data kamu? Saya HP cuma satu doang, batu cuma satu doang, kalau dua saya kasih. Saya juga punya HP satu. Sekarang data saya ini HP atau bukan? Kamu terlalu bodoh, kamu alasan kamu nggak masuk akal. Itu buku, kau punya buku, saya nggak punya buku itu. Itu dia. Oh, udah, dia tidak ada buku. Fahik. Itu dia, Fahik. Kalau kau tidak ada data di handphone, kau pakai buku 13 tahun kau jadi Islam, kau nggak punya kitab ulamamu. Aduh, ternyata kau tunjukin. Nih, tadi saya tanya, kamu nantang Udahlah, saya nggak mau diskusi sama Udah orang. nggak bisa itu, udah nggak bisa itu. Ketika Udah nggak kamu bisa ngapain ngapa-ngapain. Majun, langsung panik kan, langsung Udah, diam. Goris, gak usah perpanjang. Kau gak ada Oke, data, lanjut, Goris. ya. Dasar Oke, penipu sekarang- kau, lanjut. penipu. Udah kau ya, Ya, sesat. sekarang Kita gini, ini Goris. Sesat, ulamamu Ya, sesat, siap. bye-bye. Kau Lanjut. gak ada data ya. Tadi kan pertanyaan kamu apa? Coba buka mic-nya, buka mic-nya. Udah, gak ada data kau yang masalah itu. Udah kau. Sekarang kamu tanya. Saya berani bertanya, berani ditanya. Silakan. Di mana usia? Oke. Kemana Yesus selama usia 10 atau 12 tahun ke atas sampai umur sebelum Oke. umur 25 lah gitu. Kemana Yesus? Oke. Dan Oke. apakah pada waktu itu Yesus dipanggil Tuhan di umur segitu? Oke. Kau dengar baik-baik. Oke. Ya. Jadi Yesus itu kan adalah rabi. Ya. Rabi itu artinya apa? Guru kan? Rabi itu kayak pendeta ya. Guru. Tidak ada kata pendeta. Dari kecil guru, dari kecil guru. Rabi itu adalah guru. Dengar baik-baik. Ya, Oke. jadi Yesus itu adalah rabi, dia adalah guru. Ya. Jadi gini, ya. Goris, dengar baik-baik. Oke, lanjut. Gereja Katolik itu tidak hanya bersandar pada Alkitab. Ya, Gereja Katolik itu bersandar yang namanya tradisi. Ya. Kalau kamu mantan Katolik harusnya kamu tahu hal itu. Ya. Sekarang Oke, kamu lanjut. bertanya nih, di mana usia Yesus 12 sampai 30? Ya. Yesus itu Yahudi bukan? Yahudi kan? Yesus Yahudi. Yesus Yahudi. Oke, Yahudi itu lanjut. bukan agama. Oke, Atau lanjut. menurut Islam Yahudi itu adalah sebuah agama? Lanjut. Enggak, saya tanya kamu, menurut Islam Yahudi itu agama atau apa? Pengikut Nabi Musa itu. Saya tanya agama atau bukan? Agak Lu- Jadi Kenapa Yahudi kamu itu agama? juga bukan pengikut Nabi Musa, Goris. Ini Pantas mantan kamu kalah. Katolik nih. Mantan Katolik. Jadi nih, gini, Goris, ya. Yahudi itu bukan bicara pengikut Nabi. Yahudi itu salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel, Bani Israel. Kau bilang pengikut Musa, kau udah fatal, udah salah. Makanya kau tidak memahami, ya. Yesus Oke, itu lanjut, Yahudi, ya. Lanjut. Kemudian, gini, jikalau dia Yahudi, dia pasti mengikuti aturan, dan Yesus itu menurut Alkitab, dia sebagai manusia, dia taat dalam hukum-hukum Yahudi. Dia taat dengan aturan-aturan Yahudi. Ya. Dan sekarang gini, di usia 5 tahun, ya, itu Yesus itu belajar mikra namanya. Dalam keadaan manusia dia taat. Alkitab mengatakan dia taat sampai mati. Jangan cengingisan, kamu tidak paham, kamu udah salah. Kemudian di usia 10 tahun itu dia belajar misnah. Karena dia Yahudi. Ya. Kemudian ya, di usia 13 tahun, ya, zaman Yesus di usia 12 sampai 13 tahun, itu dia belajar Talmud. Kemudian di usia berapa? Di usia 20 tahun itu dia masuk ke Midras namanya. Karena di usia 30 tahun barulah seseorang itu mulai pelayanan. Dan Yesus taat. Dia mengikuti aturan Yahudi.
Karena dia tidak mau ada pelanggaran sedikit pun. Dia taati dengan Yahudi. Ya, jadi kemana usia 12 sampai 30 tahun? Nah itu. Ya, sekarang pertanyaan saya, di mana usia 0 bulan ya sampai Nabi Muhammad menjadi nabi usia 40 tahun? Di mana kisahnya dalam Al-Qur'an? Jawab. Kalau dalam Al-Quran nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada. Lah, kau jawab dong, kecuali saya jawab. Saya kan Katolik tidak hanya mempercayai Alkitab, tetapi Katolik mempercayai yang namanya tradisi lisan. Nah, sekarang kamu jelaskan ke saya. Islam mempercayai Al-Quran, ya kan? Atau apa? Silakan kau jelaskan usia 0 bulan Nabi Muhammad sampai usia 40 tahun dia menjadi nabi di dalam Al-Quran atau dalam iman Islam. Silakan jawab. Kalau dalam Al-Quran nggak ada. Kalau dalam sejarah ada. Nah, di mana usia 0 bulan sampai usia 40 tahun dia menjadi nabi? Silakan. 0 bulan jadi pangkuan ibunya. Usia berapa? Saya kan jelas tuh dari usia 5 tahun sampai usia 30 tahun. Yesus di mana? Yesus di Yahudi dia belajar. Ya, sekarang usia Muhammad di mana? Oke, siap. Loh kok siap? Jawab. Saya minta kau jawab, bukan kau siap-siap. Coba. 0 tahun sampai sekitar 2 tahun itu Nabi Muhammad di pangkuan ibunya. Datanya mana? Hah? Di sejarah. Data apa yang kau pakai? Aminah Ya itu datanya meninggal. kau pakai datanya Aminah, mana? dia bilang 0 sampai 2 tahun. Aminah, Siti Aminah meninggal kapan? Apa? Siti Aminah ibu Nabi meninggal kapan? Oke. Siti Aminah itu meninggal di waktu Nabi Muhammad 6 bulan. Kamu bilang 0 sampai 2 tahun Nabi Ya, di salah, pangkuan salah, ibunya. salah, Jadi salah. kuburan ya? Iya. Salah tadi. Islam yang begini Dengar dulu, dari tadi Jan. lu bangga-banggain, lu jago-jagoin. Hah? Nah, aku salah. Kamu sering aku salah. Bukan nih, kamu apa? Apa lu? Lu kalau gua nggak tegor, lu kalau nggak gua sekak, lu dari tadi nyerocos kan? Lu enteng kan? Lu pikir nggak ada orang yang ngeh? Lu pikir nggak ada orang yang tahu? Ya, 2 tahun. Siti Aminah saja selepas Nabi Muhammad lahir langsung meninggal. Apa sih ini payah lu pantas murtad. Enggak, ini buku nih. Sirah Nabawiyah, coba kau buka di halaman 48. Di toko saya. Alah, banyak alasan lu penipu. Kamu bisa jawab gak pertanyaan saya? Saya kan tadi sudah menjelaskan di mana Yesus. Nah, sekarang kamu jelaskan di mana Muhammad. Oke, saya kasih tahu. Tadi pertanyaan saya, tapi penjelasannya nggak lengkap. Saya kasih tahu ya. Nabi Muhammad dari 0 tahun sampai 6 bulan atau sebelum 6 bulan lah. Itu di pangkuan ibunya. Setelah itu, dengar dulu nih, jangan panik dulu. Kan tadi Siti Aminah meninggal Nabi Muhammad itu kan di pangkuan ibu mah. Saya kasih tahu ya, salah lagi. Gue kasih tahu salah lagi. Ya, coba sebutin. Dengerin saya. Ya. Joseph, saya. Siti Aminah, sekali lagi gue tanya sama lo. Dengerin ya, ini semua di-relay di YouTube, direkam, di-live-kan ulang di YouTube. Nanti orang Islam bisa komentar. Semalu apa sama Gregorius? Saya tanya sekali lagi, Siti Aminah meninggal kapan? Sekitaran ketika Nabi Muhammad 6 bulan, umur 6 bulan. Saya tanya 6 bulan, datamu dari mana? Lihat itu di sejarah yang dipegang Bang RK tuh. Sejarah mana? Saya kasih tahu. Saya aja kelabui kau. Iya, saya kasih tahu ya. Sejarah Saya aja kelabui kau. Kau percaya saya? Enggak. Sejarah, dengerin Gregorius, kamu salah, bukan 6 bulan. Sejarah justru mencatat, diperkirakan Siti Aminah meninggal pada saat Nabi berusia 5-6 tahun. Itu berdasarkan sejarah. Kamu gak percaya? Kamu cari sejarah. Kau percaya saya ngomong tadi? Enggak, Bang RK nggak ngomong. Makanya saya bilang, Goris, kau itu saya bilang, udahlah, kembalilah ke pangkuan gereja. Ya. Kembalilah kau ke pangkuan gereja. Karena kau ini nggak ada apa-apanya, Goris, serius. Enggak, tunggu. Kalau kau berdebat dengan orang lain, mungkin bisa kalian bohong-bohongi. Tapi kalau dengan orang Katolik tidak akan bisa, teman. Good. Enggak. Ya, karena kami punya data yang lengkap.
Bukan datang lengkap. Kamu Kalian tahu itu nggak cuma ada di mana? mancing aja. Kamu Tadi saya bilang 6 kamu tahu tahun nggak kan? ada di mana? Saya sebutin kitabnya ya. Shh, saya sebutin kitabnya. Syarah Safinatun Najah ada dalam Sirah Nabawiyah. Ada dalam Amrat Rasyid itu ada diperkirakan 4 sampai 6 tahun Siti Aminah meninggal. Gak ada 6 bulan. Itu 6 Ini tahun. lo belajar Kalau Islam di 6 mana? tahun, 6 tahun. 4 sampai 6 tahun dari tadi kamu bilang 6 bulan, 6 bulan, 6 bulan. Coba kita dengarkan, Joseph, kita dengarkan dia punya lelucon selanjutnya. Oke. Usia 12 tahun Nabi di mana? Kenapa? Usia Nabi 12 tahun di mana? Sampai Usia Nabi 40 tahun. 12 tahun. Ah, Oke. Oke. Usia Nabi di 12 tahun itu dia tinggal sama kakeknya. Kakeknya. Oke. Datanya di mana? Di sejarah, di buku sejarah itu ada itu. Sejarah apa? Sejarah apa yang Apa? kau pakai? Saya tanya. Sejarah apa yang kau pakai? Itu yang tadi kau pegang itu. Apa yang saya pegang? Makanya saya bilang kamu ini diskusi. Makanya kau diskusi dengan orang Katolik ini teman. By data. Kalau kau diskusi di komal-komal lain, mungkin off cam asal ngomong. Ini di ruangan orang Katolik, diskusinya harus by data. Kalau kami nggak by data, nanti kami kena tangkap. Goris, Yesus. Sekian kapan kau tobat Goris? Goris ah, Goris, kapan kau tobat Goris? Kapan kau tobat? Saya nggak mau terjerumus ke dalam lubang yang sama. Lubang apa? Lubang kesesatan cukup sekali. Oke. Sekarang kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya ya. Sekarang gini. Pada usia berapa dia mendapatkan gelar Al-Amin itu, bro? Makasih. Kenapa? Sekitar umur 20-an. Udahlah, kau angkat tangan, udah kau di bawah aja udah ya. Udah ya, bro ya. Iya, kau kayaknya udah lemah sekali saya bilang. Gak ada datanya sama sekali kau dari tadi. Dia sekitar umur 20-an tahun itu dianggap Al-Amin itu, diangkat sebagai Al-Amin. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin itu? Orang-orang Quraisy. Orang-orang usia 20 tahun dia mendapatkan itu. Sekarang orang-orang Quraisy yang mendapatkan dia memberikan gelar gelar Al-Amin. Namanya siapa yang memberikan gelar Al-Amin itu? Saya lupa namanya. Hah? Saya lupa namanya, saya jujur saya lupa namanya. Masa kami lebih Islam dari kau sih, bro? Masa kami lebih Islam daripada kau sih, bro? Perhatian. Serius, kami lebih Islam dari kau sih, bro. Serius. Ada ilmu khusus, ada juga yang orang mendalami sejarah. Ada khususnya ada. Nggak semua orang bisa memahami apa namanya, mendalami semua kitab, nggak ada. Gini loh, bro ya. Oke. Seperti kamu aja, kitab itu nggak semua orang juga. Nah, yang memberikan gelar Al-Amin ini orang-orang Bani Quraisy yang sudah mengenal Allah atau belum? Belum. Iya. Ya? Belum. Iya betul. Nah, Al-Amin artinya apa? Apa? Al-Amin artinya apa? Coba etimologikan kata Al-Amin itu. Al-Amin itu terpercaya. Terpercaya. Karena gini, bro. Kata amin itu di dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada Allah. Ya. Apa? Coba kau dengar. Kata amin, ya, Al-Amin itu dalam Alkitab itu hanya merujuk kepada Allah. Ya, karena amin itu artinya dari bahasa Ibrani namanya emunim. Yang setia. Ya, yang setia yang dapat dipercaya. Terus Dalam bahasa Ibrani dalam King James Version Alkitabnya menggunakan kata so be it, O Lord. Ya, sungguh-sungguh yang bisa dipercaya. Jadi amin itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Nah, sekarang ketika sang nabi mendapatkan gelar amin itu, ya, sebagai sang al-amin itu diberikan kepada orang-orang pagan-pagan Quraisy yang belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pandangan mereka kepada Nabi Muhammad ini apakah sebagai Allah ataukah sebagai siapa?
sebagai manusia. Nah, Cuman Amin itu kan menurut sudut pandang Yahudi maupun rumpun Semit ya, rumpun Aramaik, rumpun Arab, rumpun orang Ibrani, itu merujuk kepada Allah. itu kan beda. Karena gini, Yahudi. ada bicara tentang rumpun Semitik, itu rumpun di barat laut, itu Arab Saudi, Arab, Aramaik, dan juga Ibrani. Ya. Bang RK, ini sorry. rumpun Semit. Gitu. Apalagi Joseph. Bang RK, sorry. Ini dia bohong sekali lagi. Coba buka website tafsiralquran.id. Buka langsung aja. Saya minta tolong. Kalau gue bukain nanti dibilang bohong. Buka tafsiralquran.id. Buka asal usul kata al-amin. Ini saya sudah pernah pakai dan diskusi dengan Ustadz waktu itu. Lu bohong. Bacakan di situ, nanti ada di bawah. Di mana dijelaskan, dituliskan di situ Imam An-Nawawi dalam kitab Tibyan fi Adabi Amalatil Quran, di situ akan mengungkapkan 6 makna al-amin. Silakan dibuka website teman-teman, sekali lagi saya ulangin ya. tafsiralquran.id. Asal usul kata al-amin. Tidak ada dibilang perbedaan, enggak. Semuanya sama. Seperti kata Bang RK menjelaskan, sesuai dengan rumpun bahasa Semitik. Kamu nipu mulu, bohong mulu. Iya. Karena gini bro, Abu Umayyah bin Mughirah inilah orang yang kan memberikan. Coba kamu dengar dulu, Goris. Coba kau dengar. Oke. Abu Umayyah bin Mughirah ini adalah orang yang memberikan gelar Al-Amin itu kepada sang Nabi. Ya. Nah, dia belum jadi Nabi. Ya. Nah, Abu Umayyah ini kepercayaannya apa? Pagan nggak? Kafir, musyrik Quraisy, musyrik. Nah, Islam belum ada. Penyembah Pagan berhala. nggak? Penyembah berhala. Belum ada. Nah, apakah Yang tadi seorang seorang penyembah berhala ini mampu memberikan gelar kepada sosok Nabi ini? Siapa aja bisa memberi. Coba kau mikir. Benar nggak? Siapa aja? Apakah pantas sosok penyembah pagan ini, penyembah berhala ini, Abu Umayyah bin Mughirah ini memberikan gelar kepada Rasulullah? Oke. Rasulullah Coba mikir nggak? itu, teman. Nabi menolak nggak? Nabi menolak nggak? Nah, situ Nabi tolak atau enggak? Sekarang kalau Nabi tolak, kenapa sampai sekarang nandar Juma semuanya atau Islam pada umumnya mengatakan Muhammad punya dapat gelar apa? Alamin enggak? Nah, kenapa dikatakan alamin? Nah, Kenapa Nabi coba? Muhammad gelar alamin enggak? Betul, Kamu imanin betul. enggak? Nah, Iya. ketika kamu imani, kamu harus, apakah kamu sudah menyelidiki latar belakang yang memberikan orang yang memberikan gelar itu? Udah, musyrik Quraisy. Nah, latar belakang orang yang memberikan gelar itu seorang pagan enggak? Penyembah berhala Iya, enggak? betul. Ya. Nah, apakah kamu percaya seorang penyembah berhala memberikan gelar amin kepada Rasulullah? Percaya, bagus. Percaya, bagus, ya udah kamu. Good. Bagus kan? Good. Kecuali Kamu Saya percaya masih dengan orang-orang penyembah berhala, kamu percaya? Goris, Goris. Goris, kau percaya dengan orang yang memberikan gelar amin? Karena dia mempercayai Nabi. Tapi dia Nah, nggak beriman sekarang kepada Nabi. kenapa kau tidak ikut saja Abu Umayyah bin Mughirah menjadi pagan Quraisy? Kenapa kau nggak ikut saja Sekarang Abu Umayyah bin Mughirah menjadi orang pagan Quraisy? Oke, sekarang gini. Saya mengatakan gini. Bang RK ngomong gini, saya percaya. Apakah saya harus mengikuti Bang RK? Enggak kan? Ya, saya tidak paksa kau ikut saya. Saya hanya ngomong berdasarkan fakta sejarah. Sama. Nah, sama yang bagaimana? Kau percaya dengan orang yang menyembah pagan? Kecuali Nabi menolak, oke, kami juga menolak. Kan Nabi nggak menolak. Nabi nggak menolak. Berarti Nabi apakah Nabi juga percaya dengan Abu Umayyah? Itu menunjukkan Nabi Muhammad. Enggak, saya tanya, tidak apakah Rasulullah tidak percaya tidak- dengan seorang penyembah berhala Abu Umayyah ini? Ini pertanyaan. Kenapa? Apakah Nabi mempercayai? Ini pertanyaan, bukan kesimpulan. Apakah itu kan pertanyaan? Apakah Nabi mempercayai seorang penyembah berhala Abu Umayyah bin Mughirah? Percaya. Nah, Tapi kamu dia yang nggak imani, mengatakan kamu bahwa yang itu renungkan sendiri dalam hatimu, teman. Ya udah. menolak
nggak Udah, menerima. kau yang percaya, kau yang menerima dan renungkan itu, teman. Kau yang jawab sendiri, ya udah, kau yang renungkan apa yang kau jawab itu. Oke, lanjut. Makanya saya bilang, kamu pakai logika kamu lalu kau renungkan itu. Teman-teman semuanya, Gregorius Fahik mengaku dia seorang Katolik awalnya dan pada akhirnya memilih untuk memeluk agama Islam. Jadi dia mualaf sudah 13 tahun. Nah, dalam diskusi kurang lebih 1 jam ini, yang saya temukan adalah melihat Gregorius Fahik ini sebagai seorang stupid man. Seorang bodoh yang sedang menjelaskan kebodohan dia. Dia mengaku seorang Katolik, tetapi perihal Yesus dari usia kecil 5 tahun kemana itu dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kemudian pertanyaannya itu hanya itu doang. Dan itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang sudah sering ditanyakan dan sudah sering dijawab oleh apologet-apologet Kristen. Jadi saya pikir tidak perlulah ditanyakan hal-hal seperti itu. Lalu ketika mereka adu argumentasi tentang pemahaman Islamnya, dia bahkan tidak menunjukkan satu data pun terkait pemahamannya tentang iman Islamnya. Apakah kita bisa percaya bahwa orang ini adalah seorang yang pintar, seorang yang memahami tentang iman Islamnya? Saya pikir tidak. Jauh dari itu, dia adalah seorang stupid man. Jadi saya perlu menegaskan lagi kepada kita semua, orang-orang Kristen yang ada. Mari pelajari imanmu. Jangan santai-santai aja. Sehingga Anda tidak mudah dibodohi, ditipu oleh mereka yang memiliki spirit penyesatan. Ingat, ketika ada orang lain yang datang menceritakan Injil yang berbeda, yang menceritakan bahwa keselamatan bisa diperoleh melalui apa saja, maka itu adalah nabi palsu. Itu adalah anti Kristus. Itu adalah penyesat-penyesat. Jadi Anda perlu hati-hati. Seperti itu teman-teman. Sehingga kita tidak jadi seperti Gregorius Fahik ini. Ketidakmampuannya menjelaskan iman Kristen, dalam hal ini Katolik, membuat dia pada akhirnya memilih untuk menjeburkan dirinya semakin tersesat. Dia memilih menjadi seorang Muslim. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana kualitasnya. Dia bahkan tidak tahu apa-apa. Jika Anda meninggalkan Katolik, berarti ada satu iman yang kamu sedang incar dan itu sangat menarik bagimu. Tentu kamu akan lebih banyak belajar tentang iman yang baru tersebut. Tetapi faktanya, Anda malah makin bodoh. Tidak mengerti apa-apa tentang iman yang barumu. Lantas apa yang perlu dibanggakan dari Anda, Gregorius Fahik? Kelasmu adalah kelas murid TK. Anda harus banyak belajar dulu baru bersuara. Jadi jangan membanggakan 13 tahun Anda meninggalkan Katolik menjadi seorang mualaf. Jangan membanggakan itu. Karena kamu terlihat sangat-sangat bodoh, sangat-sangat stupid dengan penjelasan-penjelasan yang tadi berusaha Anda jelaskan. Tidak bisa teman-teman. Abang-abang yang tadi Anda ajak diskusi itu bukan selevelmu. Jadi tolonglah untuk berkaca lebih dulu, baru masuk di room-room untuk berdiskusi. Jangan Anda mengandalkan Anda seorang mualaf 13 tahun sehingga merasa paling hebat. Jangan. Karena sekelas Saifuddin Ibrahim, Pak Saifuddin Ibrahim, seorang pengajar Islam, seorang guru Islam pada akhirnya meninggalkan Islam. Apalagi kamu yang hanya 13 tahun dan belajarmu aja jatuh bangun. Kamu telah meninggalkan ajaran yang benar. Kamu telah meninggalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Ingat, menurut iman Kristen, orang yang tidak hidup di dalam Yesus Kristus tempatnya di neraka. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan dari perspektif iman Kristen. Maka kamu adalah orang yang ditentukan untuk binasa. Orang yang ditentukan untuk masuk neraka. Jadi berhati-hatilah untuk itu.
Renungkan baik-baik seperti kata Bang RK tadi. Kamu mendingan pulang bobok cantik dan renungkan kembali. Apakah keputusan Anda untuk meninggalkan Katolik itu sudah benar atau salah? Karena ingat, berbicara tentang ketuhanan, memilih Tuhan yang benar, itu satu hal yang sangat-sangat serius. Karena apa? Kita salah memilih Tuhan, maka kita pasti tersesat. Lalu Tuhan yang benar siapa? Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup itu di dalam Yesus Kristus yang kita tahu ya. Menurut Alkitab, Tuhan yang benar itu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Jadi pilihan Anda untuk meninggalkan Yesus Kristus adalah pilihan Anda untuk masuk neraka. Ya kan? Kasihan sekali hidupmu teman-teman, yang memiliki pemahaman yang sama seperti Gregorius ini. Kalian pasti tersesat. Jangan mau disesatkan oleh siapapun dengan argumentasi, dengan dalil apapun. Karena Injil yang benar adalah Injil yang tercatat dalam Alkitab. Tidak ada yang lain. Dan kabar baik yang sesungguhnya adalah manusia yang telah berdosa itu diselamatkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling benar. Tidak ada yang lain teman-teman. Sehingga untuk semua kalian yang telah meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus, hati-hati. Ingat, tempat kalian di neraka, pertama, kalian sudah pasti tersesat dan binasa. Kalian akan mendapatkan penyiksaan yang kekal tersebut. Jadi tidak ada tempat transit di neraka teman-teman. Ketika Anda masuk neraka, maka Anda kekal di sana. Anda akan kekal di neraka. Tidak mungkin ketika ada keluargamu yang mendoakanmu sehingga Tuhan mempertimbangkan itu, tidak ada ceritanya. Karena perhentian yang terakhir bagi manusia adalah surga dan neraka. Anda ke surga berarti Anda kekal di surga. Anda ke neraka berarti Anda kekal di neraka. Tidak ada opsi yang lain untuk itu. Maka mari kita meninjau ulang setiap keputusan yang kita ambil di dunia ini. Ada satu bagian Alkitab yang saya suka. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Renungkan ayat-ayat ini teman-temannya yang sudah tadi saya sampaikan tadi. Karena keselamatan itu serius. Berbicara tentang ketuhanan itu serius. Nggak bisa hanya ngoceh-ngoceh, nggak jelas seperti Gregorius tadi. Gregorius memberikan contoh kepada kita bahwa jangan jadi bodoh. Kita harus lebih pintar, lebih bijaksana. Untuk teman-teman semuanya saya persilahkan, yang mau memberikan komentar silahkan berkomentar dengan baik, jangan menghujat, jangan caci maki di sini. Mari kita jadikan room Kabar Baik channel ini untuk pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan edukasi sehingga banyak orang yang belajar bersama-sama dengan kita. Sekian teman-teman, Tuhan memberkati.